Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor. Hari ini saya akan memberikan materi kelas 11 OTKP tentang tata kelola kepegawaian. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perencanaan karir, di mana karir itu dibuat berjenjang, di mana kalau kita naik tangga itu dari mulai bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas sampai top. Minggu yang lalu Ibu sudah menerangkan bahwa dalam berkarir itu semuanya dari bawah. Ya, kita mundur dulu dari mulai perencanaan, ya. Habis itu kita belajar tentang apa kemarin, tentang masalah regulasi undang-undangnya, terus sistemnya bagaimana. Habis itu ada kebutuhan formasi pegawai, dan di situ diadakan bagaimana pengadaannya. Formasi itu bagaimana? Ada intern, ada eksternnya, formasi sistemnya apa, sudah diterangkan juga, ya. Setelah itu ada sumpah dan janji. Apa sih isi sumpah dan janji seorang pegawai negeri? Kalau Ibu diterima sebagai pegawai negeri, maka Ibu akan bersumpah dan berjanji bahwa Ibu akan mengabdikan diri Ibu sebagai pegawai negeri yang dibayar oleh pemerintah negara Republik Indonesia dan bekerja sebagai, kalau dalam tanda petik, pelayan masyarakat, yaitu masyarakat Republik Indonesia. Jadi kalau pegawai negeri itu digaji oleh pemerintah, dibayar oleh pemerintah, dan hidup kita itu juga tergantung dari peraturan yang ada di pemerintah tadi, regulasi. Nah, begitu kita dapat sumpah hari ini, maka nama kita sudah dalam daftar urutan kepangkatan. Pangkat, jabatan, golongan. Ya, gitu. Memang belum dimunculkan PPT-nya, Nak. Nah, Ibu akan munculkan, ya. Nah, setelah itu kita ada perencanaan karir. Minggu lalu sudah belajar tentang perencanaan karir, dan sekarang Ibu akan memberikan perencanaan karir yang kedua, ya. Jangan sampai perencanaan karir itu kalian lupa. Ibu kemarin tentang apa ya? Makanya tadi belum Ibu ini karena belum Ibu berikan, ya. Share grup di sini, prestasi. Oke. Presentasi kita hari ini, nah Ibu akan share, baru sekarang Ibu presentasikan, yaitu tentang karir. Ini dia. Nah, kalau udah lihat sekarang perencanaan karir bagian yang kedua. Tadi Ibu sudah ngomong tadi yang bagian pertamanya, apa tujuan karirnya, ya. Terus tujuan perencanaan karir, kenapa sih harus karir direncanain? Itu kumaha engke aja lah, Bu. Ya, makanya Ibu suka bercanda, kumaha engke atau engke kumaha. Aku kumaha engke lah, Bu. Masa depan tuh biarin aja, nggak usah dipikirin. Yang penting sekarang hari-hari ini aja. Hari ini aja Ibu sekarang. Nanti masa depan biarin aja nanti. Tidak, ya. Oleh karena itu kemarin ada faktor-faktor dalam perencanaan karir. Dari mulai nanti di sini, ya. Nih. Tahapannya ini perencanaan tadi urut. Nih, kalau Ibu bilang tahapan berarti urut. Tahapan itu berarti urutan. Pertama, penempatan kerja dan orientasi karyawan. Jadi begitu kalian tadi bersumpah, dapat dapat urutan namamu ada, maka kamu di sini ada penempatan dan orientasi. Ya. Misalnya Erna ditempatkan di bagian A. Nanti di bagian A itu apa? Ada orientasi. Erna, nanti kamu pekerjaannya ini. Ya. Supaya apa? Supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik. Tuh, ya. Setelah penempatan orientasi, maka dilihat oleh atasan itu pengamatan kinerja. Bener nggak Erna kerja nih? Sesuai dengan standar, di bawah standar, atau bagaimana? Ya. Pada waktu pengamatan tadi pasti akan ketahuan mana kelebihan dan mana kekurangan seorang pegawai. Nah, Nadia tuh orangnya rajin, orangnya rapi, tapi kekurangannya ada.
Ya, rajin, rapi, iya, kekurangannya apa? Pelupa misalnya. Nah dia tugas kemana-mana, lupa belum saya kerjakan misalnya. Jadi saya sebagai atasan tahu apa kelebihan dan kekurangan dari pegawai. Dari mana lihatnya? Pengamatan kinerja, yaitu nomor 2. Namanya urut ya nak ya. Nah, setelah tahu kelemahannya, setelah tahu kelebihannya, apa yang harus saya lakukan? Penetapan keputusan karir tentatif. Tentatif itu masih bisa berubah dengan berjalannya waktu. Nah dia tadi kan pelupa, rapi sih rapi, rajin, tapi kalau udah lupa, nah dia lupa bu, besok ya bu. Nah mana, lupa lagi. Nah kinerjanya jadi jelek di mata saya. Tapi akhirnya Nadia ingat, aduh saya kok suka lupa. Membuat trik-trik, semua tugas ditempel di kertas yang belum dikerjakan masih digantung seperti kita beli makanan di mall gitu ya. Kalau masih digantung masih berarti pesanannya belum dibuat. Nanti satu ini, Bu Erna minta nota tentang ini diketik. Wah, udah masih ada lagi. Nah, dengan berjalannya waktu, nilainya kinerja Nadia tadi sudah berubah menjadi bagus. Nah, makanya di sini ada yang terakhir penjadwalan melakukan pendidikan pelatihan atau diklat. Ada mungkin Nadia dimasukkan jadi calon karyawan teladan bulan ini. Kan kadang kalau di mall kamu lihat ya, di rumah makan kamu lihat, di mall kamu lihat, di perusahaan kamu lihat karyawan bulan ini, jebret fotonya Nadia. Bulan besok Kartika, bulan besok Liliana. Itu apa? Setiap bulan itu mungkin penilaian perusahaan atau atasan itu berubah gitu ya. Terus sebagai individu, apa sih yang harus direncanakan? Yang pertama penilaian diri. Who am I? Aku tuh siapa sih? Ada lebih atau kurangnya enggak aku? Ada. Nah harus tahu. Pelajaran Bu Erna selalu terlambat. Ibu nggak suka terlambat. Ibu kasih waktu tadi 10 menit. Ya. Dan kalau terlambat lebih dari 1 jam ibu ngajar itu berarti terlambat lebih dari 30 menit. Nggak bisa. Kemana aja 30 menit. Tadi yang konfirmasi Aulia. Yang lainnya konfirmasi enggak? Misalnya seperti itu. Jadi alhamdulillah Aulianya bisa masuk. Ya. Penilaian pasar tenaga kerja. Oh iya. Sekarang ini yang dibutuhkan pegawai itu yang apa sih? Admin, pegawai ini, SDM, sekretaris, yang seperti apa? Cari itu informasinya. Sekretaris yang ngerti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea misalnya. Sekretaris yang bisa mengetik, yang bisa ini, bisa itu. Oh, berarti aku belum punya itu ya, mau belajar itu. Pasar. Gajinya berapa, orangnya seperti apa, pasar. Ya. Penyusunan tujuan karir. Mau apa kamu sekarang karirnya? Aku mau ke sini, mau ke PT A, PT B, sok mangga disusun. Siapkan rencana strategi. Aku pengennya di PT sana, tingginya aku udah bisa. Sehat insya Allah, aku gak sakit, gak batuk-batuk, gak merokok. Permana yang merokok gak ada. Aku nggak merokok, aku nggak sakit, ini sehat. Insya Allah sehat, aku lolos. Gigi bagus, paru-paru bagus, ya. Aku rajin. Insya Allah yang terakhir ini yang aku harus lulus SMK, nilainya aku rata-rata produktif 85, 82, 81. Begitu nilai UTS 30, 40, 50. Ibu, pokoknya saya minta perbaikan. Kenapa? Karena saya bekerja di PT itu, Bu. Saya bisa ke sana asalkan nilai saya sekian. Jadi ada rencananya kayak apa tuh ada. Nggak ada seperti yang anak-anak nggak tahu di Putra Pakon ada nggak. Bukanya tuh Twitter, IG, TikTok. Kan zaman kekinian, Bu. Zaman kekinian. Ingat masa depan kamu kekinian nggak? Ditanya tentang TikTok enggak waktu kamu ngelamar kerja? Ya, tuh. Dan laksanakan rencana seperti yang kamu tadi inginkan. Nah,
Faktor-faktornya diantaranya tadi, pendidikan formal. Semakin tinggi kamu sekolah, maka kesempatan untuk melamar kerja insya Allah semakin ada. Pengalaman kerja, semakin banyak pengalaman, maka mungkin ada semakin banyak kerja yang bisa ditawarkan pada kalian. Ada sesuatu yang pertama kerja. Oh begini ya pertama kerja. Prestasi kerja, tadi apresiasi dari atasan tadi ya nak, kinerjanya bagus, naik jabatan, dapat bonus, dapat hadiah, dapat jabatan ini, dapat ruangan, dapat motor. Nah, itu namanya apresiasi. Sikap atasan tadi, kamunya baik ke atasan, maaf ya nak, bukan berarti ngelunjak atau jilat, bukan. Baik ke atasan, loyal pada perusahaan bla bla bla, maka oh si A itu baik ke perusahaan, ingin perusahaan maju, siapa tahu pangkatnya atau tingkatnya menjadi lebih bagus. Bobot pekerjaan, semakin banyak kita bekerja, jabatannya lebih tinggi, maka bobot pekerjaan akan semakin besar. Lowongan jabatan nih, saya Lili, misalnya Kartika, Winda, Widya ya, terus Dewi, 5 orang ini memperebutkan jabatan yang kosong. Nah, makanya nanti atasannya akan melihat dari segi pendidikan, loyalitas dari 5 orang itu, siapakah jabatan ini yang cocok. Nah itu ya nak ya, produktivitas hasil. Kamu kerja ada hasilnya enggak? Kamu sekolah di rumah ada hasilnya enggak? PR guru dikerjakan enggak? Asal dikerjakan atau dikerjakan beneran? Ya, nyontek atau kerja beneran? Ya, dan yang terakhir jangan lupa faktor luck. Kalau orang bilang, orang keren bilangnya luck, nasib keberuntungan. Selalu berdoa, kan kita tidak pernah tahu ya nak ya, siapa tahu di antara salah satu doamu itu yang akan dikabulkan Allah. Itu. Apapun agamanya, pasti doanya pasti bagus. Oke ya? Oke. Terus itu yang perlu kalian lakukan. Kita akan bertemu lagi minggu depan, yaitu berhubungan dengan apa? Perencanaan karir. Banyak nak. Mungkin ada 4 sesi sehingga kamu bisa perencanaan karir, ya, atau 3 sesi lagi. Wah, makanya kalau ngomong tentang karir, duit, ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya duit. Semakin kamu terampil, semakin kamu pinter, mau otot atau otak, ya. Semakin kamu terampil, semakin kamu mengerti apa yang kamu kerjakan, perusahaan semakin tahu, maka kamu akan semakin dapat perhatian dari perusahaan. Ya, Ibu lihat chatnya dulu, apakah ada pertanyaan? Oke. Ya, ini dari Ibu, tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan. Nanti jika ada pertanyaan, sok monggo. Ya, silakan kamu bertanya lewat HP. Ya, HP-nya Ibu, ya, japri, telepon, ya. Kita akan ketemu minggu depan. Kepegawaian besok ya, besok ada lagi kepegawaian. Dan ingat apa yang telah Ibu berikan tadi, ya. Ibu kepingin kalian jadi siswa yang pintar, siswa yang benar-benar yang benar-benar bisa menerima ilmu, kebanggaan orang tua, kebanggaan keluarga. Oke ya. Perencanaan karir kita akan tutup di sini ya. Kita sampai kepada tadi perencanaan karir sebagai individu. Saya orang lari 200 meter 5 orang, pasti ada yang juara 1, 2, 3, 4, 5 ya, tergantung start niat. Lari jarak jauh kalau belajar olahraga, tidak ada yang startnya itu misalnya santai. Loncat tinggi, loncat galak, maaf. Startnya itu mundur dulu, mundur, lari kencang, ke depan. Ibu kepingin kamu seperti itu. Jangan kebanyakan lihat sesuatu di medsos yang gak benar-benar.
gunakan medsos dengan bijak untuk melihat sesuatu yang perlu, yaitu dengan apa? Untuk belajar. Baik, itu dari Ibu. Kita akan ketemu nanti minggu depan, besok, tentang pengembangan karir. Nah, tadi sudah direncanakan karirnya ya, sudah tahu tujuannya, sudah tahu mau direncanakan bagaimana pengembangan karir. Kita ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.